أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. اللهم اهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واهدنا إلى صراطك المستقيم واجعلنا هداة مهتدين ولا تجعلنا ضالين مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'du, ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa Radio Silaturahim, begitu pula pemirsa televisi Silaturahim yang dirahmati Allah. Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga nikmat-nikmatnya yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan atas kita semua. Dengan kita bersyukur kepadanya, bertakwa dengan menjalani perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh rasa hormat. Menjauhi apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh keyakinan bahwa apa-apa yang diperintahkan Allah kembali kebaikannya kepada kita, dan apa yang dilarang oleh Allah keburukannya sebenarnya akan kembali akibatnya kepada kita semua. Oleh karena itu berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan membuat hidup ini menjadi indah. Bagaimana kita tidak berbaik sangka kepada Allah padahal Allah telah mendahului kita dengan nikmatnya sebelum kita melakukan apa-apa. Bahkan dengan amal-amal kebaikan yang kita lakukan, sedikit pun Allah tidak diuntungkan. Semua kembali manfaatnya untuk kita semua. Di saat kita berdosa, melakukan pelanggaran dan penyimpangan, datang ke hadapan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu ampunan. Oleh karena itu, manusia benar-benar merugi apabila tidak menghargai rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu luas. Tapi ternyata sebahagian dari mereka masih menuduh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam tuduhan yang tidak benar. Mengecam takdirnya, padahal takdir Allah adalah hukum, aturan. Kalau kita tidak sama sekali menghargai aturan dan hukum Allah, maka jangan salahkan Allah bila kita terkena akibat buruk dari pilihan dan perbuatan kita. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kemarin bersama-sama kita telah merenungkan suratul Insyiqaq yang mengingatkan manusia bahwasannya perjalanan hidupnya penuh dengan perjuangan, keletihan, dan kelelahan. Mengingatkan manusia agar tidak terpedaya oleh kehidupan dunia ini. Karena setelah kehidupan dunia, Allah menyediakan tempat dan kehidupan yang lebih indah, yang lebih sempurna. Dan kehidupan dunia bila dibandingkan dengan kehidupan tersebut merupakan kehidupan dan kenikmatan yang tak berarti. Allah ingatkan kita yang telah menciptakan kita berpindah dari satu tahap ke tahap yang lain untuk mendidik kita menghargai nikmat karunia Allah atas kita semua. Dari sesuatu yang rendah dan hina, Allah ciptakan kita menjadi makhluk yang sempurna. Allah anugerahkan kita akal, ajarkan kita ilmu pengetahuan, utus Rasulnya, turunkan kitabnya untuk membimbing kita semua. Maka jangan sekali-kali kita termasuk dari orang-orang yang tidak menghargai
nikmat dan karunia Allah atas kita semua, karena kita akan merugi. Tapi bila kita mensyukuri nikmat Allah, maka nikmat akan terus bertambah bagi kita semuanya, hingga mengantarkan kita menuju keridhaannya, keselamatan di hari akhir nanti. Pada suratul Infitar, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi, yang akan menghancurkan seluruh kehidupan dunia ini. Termasuk bintang-bintang di angkasa akan jatuh berserakan, matahari akan kehilangan gravitasinya, lalu lautan akan meluap, hingga memenuhi permukaan bumi. Gunung-gunung tercabut dari akarnya. Bumi akan memuntahkan semua isinya. Pada hari tersebut baru manusia tersadar bahwa selama ini dia telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Dia membangun sesuatu yang menuju kemusnahan dan kefanaan, lupa untuk mempersiapkan kehidupan yang kekal dan abadi. Di saat orang menikmati hasil amal mereka, mereka menggigit jari-jari mereka dengan penuh penyesalan, berandai-andai, berangan-angan berkata, coba seandainya aku hanya merupakan tanah liat, bukan manusia, bukan makhluk yang berkedudukan sebagai khalifah yang bertanggung jawab. Padahal dalam kehidupan dunia, betapa sombongnya dia, membanggakan dirinya dan asal-usulnya, ingkar kepada Tuhannya. Nah, dalam suratul Infitar yang kita akan renungkan pada pagi hari ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menegur kita, apa yang membuat kita menyombongkan diri, ingkar dan berpaling dari Tuhan kita yang telah betul-betul berbuat kebaikan yang tak terhingga kepada kita, menciptakan kita, membentuk rupa kita, menyusun diri kita dalam keadaan kondisi yang begitu sempurna dan penuh keseimbangan. Sedangkan mereka yang menarik perhatian kita hingga membuat kita lupa kepada Allah, tidak berbuat apa-apa untuk diri kita. Bahkan seruan dan ajakan mereka mendatangkan nestapa dan penderitaan bagi kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengingatkan kita agar kita selalu sadar, berjalan di atas kebenaran, meyakini akan tujuan akhir kita hingga kita bekerja beramal dalam kehidupan dunia, bukan untuk sesuatu yang sia-sia, tapi untuk sesuatu yang akan menyempurnakan kebahagiaan kita, menyempurnakan nikmat Allah atas kita semuanya. Nah, marilah bersama-sama kita membuka renungan kita dengan membaca Ummul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita mengkhusyukkan hati kita untuk merenungkan ayat-ayat Allah.
menyadari betul-betul ayat-ayat ini merupakan firman Allah yang ditujukan untuk kita, ditujukan untuk setiap orang. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari bimbingan dan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab. Suratul Infitar sebagaimana suratul Insyiqaq merupakan salah satu surah Makkiyah. Sebagaimana surah-surah Makkiyah yang lain yang diturunkan Allah di kota suci Mekah. Ayat-ayatnya diturunkan Allah untuk meletakkan fondasi keimanan dan keislaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingatkan manusia akan asal-usulnya. Mengingatkan manusia akan hari kembali di mana dia akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan mereka. Juga menjelaskan misi dari para nabi yang diutus Allah untuk menyampaikan risalah Allah. Mereka bukan berbicara mewakili diri mereka atau atas nama mereka, tapi yang mereka sampaikan adalah risalah Allah tanpa menambahkan dan mengurangi sesuatu. Jadi mulai dengan menjelaskan al-mabda, yaitu asal usul kita, dari mana kita berasal. Kemudian menjelaskan al-ma'ad, hari kembali, di mana kita akan kembali kepada Allah setelah meninggalkan dunia ini. Kita meninggalkan semua yang pernah kita kumpulkan dan kita usahakan. Yang kita bawa hanya amal-amal kita. Kemudian juga menerangkan an-nubuwah, kenabian yang menjadi perantara antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyampaikan bimbingan dan tuntunannya kepada umat manusia. Allah memilih orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ketahui sebagai orang-orang yang layak untuk menerima amanatnya. Oleh karena itu Nabi bukan dari hasil kesepakatan dan pilihan manusia yang bisa saja salah dan benar, bisa juga mengecewakan kita, tapi para nabi merupakan orang-orang yang langsung dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pilihan Allah tidak akan salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pertama-tama kita berlindung kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kita memulai renungan kita, memohon pada Allah agar dapat mengkhusyukkan hati kita dalam meresapi ayat-ayat suci yang Allah turunkan. Idza sama'un fatarat. Bila langit terbelah. Wa idzal kawakibun tatharat, dan bila bintang-bintang berserakan. Wa idzal biharu fujirat, dan dikala lautan diluapkan. Wa idzal quburu bu'thirat, dan dikala kuburan diporak-porandakan dan yang di dalamnya dikeluarkan dan dibangkitkan kembali. Alimat nafsum ma qaddamat wa akhar. Pada saat itu setiap jiwa mengetahui apa-apa yang telah dikedepankan dari berbagai macam perbuatan, pekerjaan. Begitu juga apa-apa yang diletakkan di belakang, yang dilalaikan dan diabaikan. Apa yang dikedepankan manusia dalam kehidupan dunia, itu yang akan menempatkan dirinya dan menentukan kedudukannya. Bila dia mengedepankan Allah, mengedepankan amal-amal yang diridhai Allah, mengedepankan tuntunan Rasulnya, mengedepankan hari akhir, maka dia akan menjadi orang yang beruntung. Tapi bila dia mengedepankan dunia dan membelakangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menempatkan Allah, Rasulnya, kitabnya di belakang, maka dia juga akan menjadi orang-orang yang diabaikan dan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah Subhanahu wa ta'ala memulai surah ini dengan menceritakan apa yang akan terjadi di masa akan datang. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan kepada kita apa yang akan terjadi dengan ilmunya yang meliputi apa-apa yang gaib di langit maupun di bumi, mengetahui yang lalu, yang kini, yang akan datang dalam keadaan yang sama. Tidak ada perbedaan yang lalu, yang kini maupun yang akan datang bagi Allah, karena ilmunya meliputi segala sesuatu, berbeda dengan ilmu kita. Allah pertama-tama menerangkan langit yang pada saat ini dalam keadaan penuh keseimbangan. Setiap bintang berada pada posisinya masing-masing di tengah galaksinya. Kemudian galaksi juga berada pada posisinya sebagaimana yang ditentukan Allah, bersama galaksi-galaksi yang lain yang seluruhnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula matahari yang merupakan salah satu bintang berada pada posisinya. Kemudian planet-planet mengitarinya dan mengelilinginya di samping dia berputar pada sumbunya, hingga terjadi perubahan siang dan malam silih berganti. Semua dengan penuh keseimbangan. Satu hari kelak semua ini akan kehilangan keseimbangan. Bintang-bintang akan jatuh berserakan. Matahari akan padam, kehilangan gravitasinya. Bumi juga akan terlepas dari orbitnya, gunung-gunung tercabut dari akarnya. Lautan akan meluap. Bumi akan memuntahkan seluruh isinya. Nah, bayangkan bagaimana keadaan kondisi manusia pada saat tersebut. Betul-betul keadaan yang amat mengerikan dan menakutkan. Semua bencana yang pernah kita lihat dalam kehidupan dunia tak sebanding dengan kejadian tersebut yang melanda seluruh alam raya. Apabila langit dalam keadaan terbelah, langit yang selama ini melindungi bumi dengan lapisan udaranya, semua itu akan sobek dan terbelah. Bumi tidak lagi terlindung dari badai mataharinya, dari meteornya. Kemudian bintang-bintang berjatuhan dan berserakan. Kuburan akan diporak-porandakan. Dari dalamnya keluar bermunculan manusia-manusia yang pernah hidup dalam kehidupan dunia. Mereka dibangkitkan untuk menghadapi hari perjanjian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat tersebut, setiap orang mengetahui apa yang dikedepankan dan apa yang ditempatkan di belakang, apa yang dikerjakan dan apa yang diabaikan. Oleh karena itu, orang yang beriman, mereka akan mengedepankan amal-amal akhirat mereka dari amal dunia mereka. Sebaliknya orang-orang yang ingkar akan mengedepankan amal dunia mereka, mengutamakannya, sedangkan amal akhirat mereka letakkan di belakang. Mereka jadikan akhirat untuk kendaraan mereka menuju dunia mereka, sedangkan orang yang beriman menjadikan dunia mereka sebagai kendaraan menuju akhirat mereka. Pemahaman ini bukan berarti bahwa manusia tidak bekerja, bahwa orang yang beriman tidak berusaha sama sekali. Tidak seperti ini pemahaman. Orang yang beriman, mereka berjuang, mereka berusaha. Tapi usaha mereka bukan untuk mengejar kesenangan dunia atau kedudukannya. Karena di mata mereka dunia menuju kefanaan. Tapi usaha mereka lakukan untuk membangun akhirat mereka. Sedangkan ahlud dunia, seluruh perhatian mereka sampai urusan agama mereka kerahkan untuk membangun dunia mereka. Alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat. Setiap orang, setiap jiwa akan mengetahui apa yang dikedepankan dan apa yang diletakkan di belakang. Maka mari ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kita meluruskan apa yang bengkok dari hidup kita, memperbaiki yang salah.
Kalau dulu kita mengedepankan dunia, sekarang mari kita kedepankan keridhaan Allah dan kehidupan akhirat. Sedangkan dunia hanya sebagai sarana kendaraan kita menuju keridhaan Allah. Karena siapa yang mengedepankan dunianya, dia akan terhijab dari Allah. Jiwanya akan gelap, dikuasai nafsu angkara murka, kedengkian, kerakusan, keserakahan, yang membuat dia kehilangan kemanusiaan. Tapi mereka-mereka yang mengedepankan keridhaan Allah dan hari akhir, yang mengedepankan petunjuk Allah dan risalah yang dibawa oleh Rasulnya, hidup mereka akan selalu dalam penerangan Allah, di bawah bimbingan dan petunjuknya. Hawa nafsu mereka terkendali, jiwa mereka penuh dengan rahmat, jiwa mereka penuh dengan kecintaan terhadap sesama. Mereka tidak akan mengorbankan saudara mereka demi kepentingan diri mereka, tapi bahkan mereka rela mengorbankan apa-apa yang mereka cintai demi saudara-saudara mereka yang mereka cintai. Mereka cintai bukan karena dunia, tapi mereka cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di saat dia mendekati seseorang, bukan karena mengharapkan sesuatu daripadanya. Di saat dia menjauh bukan karena sombong. Dia mendekat karena ketawaduan, karena kecintaan, karena harapan apa-apa yang di sisi Allah. Oleh karena itu, hatinya akan lebih senang berbahagia di saat dia memberi, berbagi, daripada menerima dari sesama manusia. Di saat dia menjauh bukan menjauh karena kesombongan, tapi karena enggan untuk dekat dan melakukan dari hal-hal yang tidak baik. Semua dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi peringatan-peringatan ini datang kepada kita untuk mengingatkan kita bahwa satu hari yang selama ini kita lupakan akan tampil di hadapan kita. Masa lalu kita, perbuatan-perbuatan kita akan saksikan dengan kedua mata kita. Kita akan memeriksa sendiri apa yang pernah kita lakukan dalam hidup kita. Begitu datang hari akhirat, semua kehidupan dunia berubah sirna kesenangannya. Nilai dan artinya baru pada saat itu manusia menyadari bahwa kehidupan dunia ini hanya kesenangan yang penuh dengan kepalsuan. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang telah membuat kamu terpedaya, tertipu, menyombongkan diri di hadapan Tuhanmu yang begitu pemurah dan dermawan? Apa yang memalingkan kamu dari Tuhanmu kepada selainnya? Apa yang membuat dirimu membelakangi Tuhanmu dan mengedepankan yang lain? Padahal dia Tuhanmu yang telah menciptakan kamu, merawat kamu, mengasuh kamu, dan melimpahkan nikmat karunia-Nya atas dirimu. Ya ayyuhal insan, dengan sentuhan, sindiran yang penuh dengan kelembutan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat kamu terpedaya, tertipu dari Tuhanmu yang maha pemurah? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Yang telah menciptakan kamu. Dari ketiadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kamu. Bahkan dimulai dari asal usul yang begitu rendah. Dari sari-sari pati tanah. Dari sana lahirlah tetesan cairan yang hina yang keluar dari saluran yang kotor. Dari asal usul tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan kamu. Fasawwaka, dengan penuh kesempurnaan. Fa'adalak, dan bagaimana dengan penuh keseimbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dirimu. Semua tatanan hukum yang mengatur diri kita dengan penuh keseimbangan. Mereka-mereka yang berilmu, mereka-mereka yang mau berpikir
di saat merenungkan manusia, baik jasadnya maupun jiwanya, dia akan temukan betul-betul keseimbangan yang amat sempurna. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, yang telah menciptakan kamu, fasawwaka, menyempurnakan dirimu, fa'adalak, dan bagaimana merangkai dirimu dengan penuh keseimbangan dan kesempurnaan. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dalam bentuk rupa apa saja sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, Allah Subhanahu wa ta'ala membentuk dirimu. Wajahmu, kemudian postur tubuhmu, demikian pula ukuran dan ketinggianmu, warna kulitmu, bentuk dari wajahmu, hidungmu, demikian pula matamu, alismu, mulutmu, telingamu, dibentuk sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu sempurna. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, pada bentuk yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki, Allah Subhanahu wa ta'ala menyusun dan membentuk dirimu. Seharusnya engkau sebagai manusia bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepadanya, menghargai dan menjunjung tinggi kehormatan Allah, dan menempatkan Allah di depan, bukan sebaliknya kamu tempatkan Tuhanmu di belakang, lalu kau lecehkan dan kau rendahkan. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala bukan Tuhan yang Rahman dan Rahim, menyaksikan perlakuan manusia seperti ini, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki hak untuk membinasakan mereka. Tapi rahmat Allah mendahului kemurkaannya. Allah terus mengingatkan kita, memberikan kita kesempatan. Juga dari waktu ke waktu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan kepada kita, termasuk diantaranya kehadiran corona, peringatan dari Allah. Erupsi yang terjadi pada sebahagian gunung Merapi juga merupakan peringatan dari Allah. Bencana yang terjadi di Aceh, tsunami yang begitu dahsyat, juga peringatan dari Allah. Masakah kita tidak dapat mengambil pelajaran dari semua ini? Seharusnya kau bersyukur pada Tuhanmu, sebaliknya kau ingkar. Kau lupa, kau congkak dan durhaka. Maka Allah tegur, kala, jangan kamu seperti itu wahai manusia, sadarlah. Seharusnya kamu menyadari bahwa diri kamu kelak akan berdiri di hadapan Allah, mempertanggungjawabkan perbuatanmu di hadapan Malik Yaumiddin. Tapi yang terjadi, bal tukadzibuna biddin, malah yang terjadi kalian mengingkari hari pembalasan. Seolah-olah hidup kalian hanya untuk dunia kalian, seolah-olah kalian tidak akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban kalian. Jadi kala merupakan teguran agar manusia tidak seperti itu, lupa kepada Allah, menyombongkan diri di hadapannya. Seharusnya manusia sadar kembali pada Allah, tapi yang terjadi justru kalian mendustakan hari pembalasan. Wa inna alaikum lahafidhin, padahal di atas kalian, di sekeliling kalian terdapat malaikat-malaikat yang terus mengawasi dan menjaga kalian. Kiraman katibin, malaikat-malaikat yang mulia. Katibin yang setia mencatat amal perbuatan kalian. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui semua yang kalian perbuat. Detail satu demi satu dicatat oleh mereka. Mereka tidak akan menambahkan dan tidak akan mengurangi. Innal abrara lafi na'im, sesungguhnya para abrar yang berbakti, yang taat kepada Allah, yang tunduk padanya, yang mengedepankan keridhaan Allah, yang mengedepankan hari akhir, yang mengedepankan tuntunan Rasulnya, yang mengedepankan kitabnya dari selainnya, mereka adalah kaum abrar yang hidup dalam keadaan baik dan mulia. Sesungguhnya kaum abrar Allah tempatkan dalam kenikmatan,
lafi naim. Sungguh mereka berada dalam kenikmatan. Kata abrar jamak daripada albar, yaitu mereka-mereka yang berbakti, taat, patuh, hormat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kaum abrar mereka ditempatkan dalam kenikmatan. Tidak lagi ada kesedihan, tidak lagi ada kedukaan, ketakutan, atau penderitaan yang akan melanda hidup mereka. Semua yang mereka rasakan adalah kenikmatan dari Allah yang tak terhingga. Wa innal fujjara lafi jahim. Tapi kebalikannya, kebalikan dari kaum abrar adalah al-fujjar, jamak dari fajir. Mereka-mereka yang membangkang, yang menentang, yang ingkar, yang durhaka, yang sombong di hadapan Allah dan melakukan kejahatan. Jamak dari fajir diambil dari kata fajar. Jadi kaum fujjar ini adalah orang-orang yang berlawanan dengan kaum abrar. Kaum abrar yang taat pada Allah, mereka justru membangkang dan menentang. Kaum abrar mengedepankan keridhaan Allah hari akhir, mereka justru membelakangi semua ini dan mengedepankan hawa nafsu mereka dan dunia mereka. Kaum abrar begitu hormat kepada Rasulullah SAW, hormat kepada kitabnya, menjadikannya sebagai pedoman hidupnya, sedangkan kaum fujjar justru membelakangi semua ini, mengedepankan nilai-nilai yang sejalan dengan hawa nafsunya. Orang yang beriman mengambil nilai hidup mereka dari kitab suci Allah, sedangkan kaum fujjar mengambil sistem nilai mereka dari media, dari i'lam. Apa yang harus mereka imani, yang harus mereka ingkari, apa yang menjadi perhatian mereka, kecintaan mereka, mereka dapatkan sistem nilai mereka dari media. Jadi apa yang dikatakan media baik, itulah yang baik buat mereka. Yang dikatakan buruk, itu buruk. Mereka tidak lagi sama sekali menghiraukan Allah. Mereka anggap seolah Allah tidak ada sama sekali. Yaslaunaha yaumiddin. Kalau kaum abrar ditempatkan dalam kenikmatan, maka kaum fujjar lawannya Allah Subhanahu wa ta'ala tempatkan mereka lafi jahim, dalam api neraka jahim. Tidak lagi akan ada kesejukan, tidak lagi akan ada kesenangan, kebahagiaan, tapi jahim, api neraka jahim, di mana mereka akan berada di dalamnya untuk selama-lamanya. Yaslaunaha yaumiddin, mereka akan memasukinya, berdiam di dalamnya pada hari pembalasan. Kata saliya yasla digunakan oleh masyarakat di Hadramaut untuk berarti mendampingi. Oleh karena itu seorang di saat mendampingi pasien yang sakit atau orang tuanya dikatakan yusali, di mana anak mendampingi orang tuanya yang dalam keadaan sakit. Kata yaslaunaha, mereka akan masuk ke dalam api neraka. Bukan hanya akan masuk, tapi mereka akan berdampingan dengan api neraka untuk selama-lamanya di hari pembalasan karena kejahatan dan keingkaran mereka. Wa ma hum anha bighaibin, dan mereka sekali-kali tidak akan alpa, ghaib daripadanya. Tidak ada satupun yang akan alpa atau melarikan diri. Semua akan dikumpulkan dan disatukan oleh Allah, yang beriman bersama yang beriman, yang durhaka bersama yang durhaka. Wa ma adraka ma yaumuddin. Sekali-kali engkau tidak akan dapat membayangkan, menghayalkan bagaimana hari pembalasan tersebut. Baik dahsyatnya, mengerikan dan menakutkannya bagi orang-orang yang fujar, yang ingkar. Kemudian cahaya dan suasana yang indah yang akan dialami oleh orang-orang yang beriman, di mana malaikat membawa kabar gembira buat mereka. Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Kemudian kembali Allah tegaskan, kemudian sekali-kali kalian tidak akan dapat menghayalkan, membayangkan bagaimana hakikat dari hari pembalasan tersebut. Allah hanya memberikan isyarat tentang hari tersebut. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an. Di hari di mana seorang tidak kuasa untuk menyelamatkan, menolong, melindungi seseorang. Walaupun ayahnya, walaupun ibunya, walaupun putranya, putrinya, maupun pasangannya.
Wal amru yauma idzin lillah, dan urusan seluruhnya dikembalikan kepada Allah. Oleh karena itu Nabi Nuh yang berdakwah di tengah kaumnya 950 tahun tak kuasa untuk menyelamatkan putranya. Begitu pula istrinya. Lut juga tidak kuasa untuk menyelamatkan istrinya. Tapi sebaliknya Fir'aun yang durjana, istrinya yang beriman kepada Allah, Allah selamatkan dirinya karena iman dan ketakwaan pada Allah, bukan karena kedudukannya. Oleh karena itu jangan pernah kita merasa puas, bangga, aman dengan asal-usul kita, nasab kita, kedudukan kita, karena semua ini tidak akan sama sekali berarti di hadapan Allah. Tapi yang bernilai iman dan takwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Ayat-ayat ini sederhana. Kalau kita baca dengan mengikuti tuntunannya, kita akan merasakan sentuhan yang amat indah. Ini bisa menjadi betul-betul peringatan yang amat berguna bagi kita bila kita mengedepankan Allah dan keridhaannya. Tapi bisa menjadi hujjah Allah untuk menghukum kita di hari kemudian nanti. Kalau kita termasuk dari orang yang tahu, kemudian kita mengabaikannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan renungan kita pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua untuk kembali menghargai nikmat dan karunia Allah. Dan untuk memberikan sentuhan yang lebih dalam lagi, mari kita dengarkan pembacaan surah ini. Karena irama Al-Quran merupakan irama yang memberikan kesejukan, juga membawa rahmat dan kesembuhan bagi orang-orang yang beriman. Nah, kita akan baca, para pendengar pemirsa dapat merenungkannya bersama-sama, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini Allah jadikan sebagai bekal bagi hari akhir kita kelak yang mendengarkan juga demikian dan bisa menyampaikannya kepada yang lain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.